Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Karena lewat pujian penyembahan membuat hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut menimpa keadaanmu, ingat ada Yesus yang tak jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong yang sungguh. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita sembah Dia. Udahlah bayar standar lama kata kuria lama ya sekidi biar apa ya sikala lama ya shandara. Kau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Kau melekat, kau bahkan diam di hati kami. Pada saat kami berseru dan berdoa, Kau selalu ada. Immanuel, Kau beserta kami Tuhan. Jangan lagi kami terikat, hati kami menjauh dan melekat. Jangan biarkan kami jauh darimu. Bawa kami melekat padamu Bapa, lebih dari hari-hari yang sudah kami lewati. Kedepannya kami semakin rindu, semakin haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah kebenaran daripada firman-Mu memerdekakan kami Bapa. Semua belenggu, semua ikatan dilepaskan, dibebaskan. Semua pikiran pemahaman yang salah pun dirontokkan Tuhan. Biar ada pemulihan, kesembuhan. Biar ada kembalikan keadaan. Biar kami boleh memperoleh pembaruan. Kiara labaya syekara papa. Roh Kudus berbicaralah. Roh Kudus berkaryalah. Tuhan sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Berajalah Tuhan, bukakan masa depan kami.
Bapa. Sampaikanlah isi hatimu melalui hamba-Mu Tuhan. Menjadi corong-Mu Bapa yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Sehingga yang mendengar dikuatkan lagi. Sehingga yang mendengar iman yang kokoh lagi. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di akhir zaman ini Bapa. Sehingga kami boleh menjadi pasukan-pasukan terdahsyat di akhir zaman, yang hidup dalam kemenangan demi kemenangan sampai pada garis akhir. Dan Engkau berkata, sabaslah hai hamba-hambaku yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat mengucap syukur di mana kita 40 hari ini terus ya, bagi saudara yang mengikuti doa puasa ini, Tuhan taruh firman-Nya, perkataannya, Tuhan sampaikan. Saya juga selama berpuasa ini, Tuhan apa yang Kau mau? Karena kita dalam 40 hari ini masuk dalam peperangan rohani. Ya, di mana ada banyak sekali panah-panah api iblis yang membuat kita seringkali khawatir, seringkali kita gentar akan hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya, mari kita adakan persiapan-persiapan baik secara rohani, secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita maupun sampai ke tubuh kita. Jangan sampai kita karena masalah-masalah yang datang ya membuat kita jadi mudah stres, mudah khawatir, akhirnya ke tubuh jadi sakit lambung, sakit mah, ya banyak penyakit bisa datang, saudara, dari apa? Dari jiwa yang tidak sehat. Jiwa yang tidak sehat kenapa? Karena rohmu lemah, karena roh kita ini kurang kuat, ya. Pada saat kita menguatkan roh kita, karena ada Roh Kudus dalam kita, disitulah jiwa kita akan tenang, akan sehat sampai ke tubuh kita, sehat dalam kesehatan ilahi. Dan jangan pernah saudara sakit-sakitan, bentar batuk, bentar mual, bentar ada yang sakit mah, Bu Maria aku sakit mah, ya. Terus ada juga aduh ini kayaknya seluruh tubuh kesemutan. Bahkan dengkul katanya sakit, gak bisa jalan. Aduh saudara, udah tengking semua sakit penyakit. Ayo kita makan yang sehat, ya, ambil doa puasa, ya, dan juga kita bisa mengambil perjamuan kudus. Kita olesi minyak urapan pada diri kita sendiri, pada bagian tubuh kita yang sakit, yang lemah, ya. Jadi kita ayo pada akhir zaman ini kuatkan roh, jiwa dan tubuh kita. Jangan sampai kita sakit-sakitan. Gimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita apalagi untuk melayani, kalau kita sedikit sakit, sedikit lemah, sedikit mengeluh, ya saudara. Mari saudara ambil kekuatan roh. Pada saat kita kuat, kita akan berkata bahwa Tuhan bersama Engkau, aku kuat, aku bisa, aku mampu, aku sembuh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, diucapkan saudara, karena mulut kita kemarin belajar, mulut kita ini ada kuasa. Oleh sebab itu jaga lidah kita, perkataan kita, ya. Apa yang terucap di mulut ini yang berkenan. Jangan ada lagi persungutan, jangan ada lagi kata-kata kotor, jangan ada lagi sumpah serapah, apalagi kebun binatang, apalagi perkataan yang negatif, ya. Iblis ambil, bahkan diberikan pada orang yang mengucapkan negatif, diambil sama setan, dikembalikan kepada orang itu, sehingga orang itu mengalami hal-hal yang pahit, yang gak enak, ya. Jadi saudara, hati-hati dengan mulut kita. Kita percaya hari ini Tuhan akan bicara apa, ya. Saudara, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, selama doa puasa ini mau bicara apa Tuhan, ya. Tuhan akan berikan senjata-senjatanya. Ya, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Ya, tadi saya diingatkan pujian tadi, ya, jika kita mengalami kegelisahan, masalah, ingat masih ada penolong Tuhan kita, Yesus. Dia hanya sejauh doa, ya. Tuhan itu nggak jauh, ya.
lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan, saudara. Karena Tuhan itu di dalam kita, di hati kita. Pada saat kita terima Yesus, mengundang Yesus masuk di hati kita, Tuhan itu ada di dalam kita, dekat sekali. Dikatakan dia hanya sejauh doa. Pada saat kita mengucap doa, pada saat kita berkata sama Tuhan, itu adalah satu doa, ya. Jadi Tuhan itu nggak jauh. Pada saat kita punya masalah, pergumulan, ada masalah, nggak ada masalah, terus tetap berdoa dengan setia. Jalin komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Bahkan diberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Itu Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, menyediakan rumah bagi kita pada saat nanti kita pulang ke surga. Nah, Tuhan bilang, tunggu, nantikan, aku akan berikan Rohku. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan ada Roh Tuhan Yesus yang bisa mengaku Yesus Tuhan. Ada Roh Kudus. Kalau nggak mengaku, namanya Roh Antikris. Ya, oleh sebab itu kita sangat bersyukur kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-Nya. Ya, saudara, yang akan saya sampaikan pesan Tuhan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, seringkali yang menjauhkan kita dari Tuhan apa ya? Dikatakan harus mengaku dosa. Yang menjauhkan kita dengan Tuhan itu ada penuduhan. Kamu gak layak. Kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berzina, kamu pernah bohong, kamu pernah mencuri, kamu pernah nipu. Ya, banyak hal yang iblis tahu. Ya, pada saat kita berbuat dosa, iblis tahu. Hati-hati. Makanya iblis kasih penuduhan. Kau gak layak. Engkau gak layak. Engkau gak bisa berdoa. Kenapa? Ada ganjalan, ada tembok. Ya. Penuduhan. Iblis seringkali mendakwa. Memang benar karena berbuat dosa. Oleh sebab itu sebelum berdoa, mengaku, bertobat, berubah. Yang mencuri jangan mencuri lagi, melainkan bekerja. Ada firman-Nya kan? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, karena keselamatan itu bisa dicuri oleh iblis, bisa hilang, bisa lenyap. Bukan sekali selamat, tetap selamat. Enggak, bisa dicuri iblis. Bisa tercoret nama kita di dalam kitab kehidupan. Sebab itu kita hati-hati dalam hidup ini. Hidup benar, hidup kudus. Bahkan dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ya, atau kita nggak ngakulah sama teman atau orang ya, tapi kita langsung sama Tuhan. Atau kalau sama sesama kita mengakui, kita minta maaf ya saudara. Berani mengakui ya. Bahkan kadang yang nggak salah pun kita minta maaf duluan saudara ya. Dan dikatakan supaya kamu sembuh. Sembuh itu nggak hanya secara jasmani sakit, ya sembuh ekonomi, sembuh dari hubungan yang sakit yang nggak beres ya. Itu akan menjadi pulih, akan sembuh kalau kita mengakui, kalau kita mau melepaskan, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk dibenarkan oleh Tuhan. Pada saat kita buang semua dosa-dosa kita, masa lalu kita yang gak benar, ya kita boleh hidup dalam kebenaran. Ini saudara ya. Firman Tuhan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau doa kita mau berkuasa, kalau doa kita ada power, kalau doa kita mendoakan yang sakit sembuh, ya, mengusir setan-setan pergi, ya, itu ada kuasa dalam doa kita. Tapi bagaimana doa kita supaya ada kuasanya, saudara? Itu kuncinya, kita hidup harus dalam kebenaran. Ya, kebenaran apa? Kebenaran dalam karakter, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini orang suka bohong, ya saya perhatiin. Ini orang suka bohong, ngomongnya gede, ya, nggak sesuai dengan ucapannya. Dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, punya properti, punya usaha, punya pekerjaan, apa ternyata bohong, saudara. Nah, itu saya paling suka benci ya sama orang yang bohong. Ya, suka dolak-dalik, belat-belit. Itu saya bilang, di firman dikatakan jika kamu berkata ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Ya, maka hati-hati mulut kita, saudara.
Kita harus hidup di dalam kebenaran, apalagi banyak hal. Ya ada orang misalkan, Bu Maria pinjem dong uang. Oke. Nanti tanggal segini ya saya bayar. Oke. Saya kasih saudara. Karena saya juga tahu dia membutuhkan. Tetapi ditunggu lah, gak bayar-bayar, pura-pura gak punya utang, saudara. Ini orang tidak punya gak jujur, gak punya integritas, gak bisa dipercaya lah gitu ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan bisa dipercaya, punya tanggung jawab. Kalau orang menitipkan uang atau kita bisa dipercaya orang, itu luar biasa ya. Makanya kalau di dalam komunitas kita, persekutuan doa kita, ada di berbagai tempat, saya bilang udah gak usah ada soal utang, soal pinjem ya, jangan. Udah kalau mau kasih aja serelanya. Kadang orang yang utang itu karena membutuhkan. Jadi apapun yang dia janjikan bisa meleset ya. Yang lain jadi kesel, jadi marah. Apalagi menjadi penanggung hutang. Ada nih di PAS ya, di satu tempat ya. Jadi dia membutuhkan uang. Jadi suruh temannya pinjemin duit ke yang lain. Karena dia juga nggak mau pinjem, dia nggak ada uang. Nah aku pinjemin nih ke teman aku nih, punya uang nih. Dikirim. Sampai hari ini masih belum lunas, masih belum bayar. Sebetulnya harus ada kesanggupan untuk bayar, bisa dicicil saudara. Itu harus punya tanggung jawab cicil. Ya, jangan pura-pura bego ya, nggak punya utang. Ngomong, maaf ya saya belum bisa bayar hutang. Yang menghutang bisa lebih galak ya. Saya juga dulu pernah ngalamin ya. Saya dulu tuh bikin arisan ya, misalnya 500.000, ada 20 orang. Lumayan dapatnya ya. Itu udah lama lah. Berapa 15 tahun lalu lah kira-kira ya saudara. Pada saat ada satu nih anggota yang arisan, seret bayarnya saudara. Padahal udah ngambil duluan ya. Udah menang gitu ya, arisannya udah dapet. Aduh saudara, kayak kita ini mengemis untuk nagihnya. Maka saya bilang udah deh Tuhan, aku gak mau bikin arisan lagi, gak mau ada urusan dengan uang ya. Ya saudara, jadi kita harus punya tanggung jawab ya, punya integritas, maka bisa dipercaya Tuhan. Dan saya ada teman ya, udah arisan ke saya nggak beres, akhirnya saya udahlah lunasin ya. Nah dia ikut arisan yang lain, berapa puluh juta dia udah ambil, udah menang, dia kabur saudara. Waduh, saya bilang Tuhan, makanya kita harus punya karakter, punya kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Makanya saudara ya, kita sebagai anak Tuhan ini gak gampang loh. Setan lihat kita, Tuhan lihat kita, manusia juga lihat kita. Apalagi orang dunia lihat kita. Lu Kristen ya, lu percaya Yesus, lu menginjil ya, percaya Yesus. Ya kamu sendiri gak benar hidupnya ya. Masih suka kadang ke dugem iya, ke gereja iya saudara. Bahkan ada yang sampai ke dukun-dukun untuk minta apa? Kekayaan saudara. Kan kemarin ada yang ke Bukit Doa Ungaran. Di situ di Bukit Doa Ungaran Getsemari dapat mimpi. Pasang nomor, menang lagi saudara. Saya bilang tepuk jidat. Ke Bukit Doa, ya dapat mimpi, dipasang nomornya. Menang saudara. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ya ini gak benar, hidupnya gak benar. Karena motivasinya uang. Apapun bisa dilakukan. Bisa nipu ya. Bilangnya untuk pelayanan. Ini saya baru dapat lagi nih. Orang-orang yang konseling ya. Bu Maria, dia suka minta uang buat pelayanan lah. Buat inilah, buat itulah. Terus kamu kasih. Ya saudara, ternyata bohong saudara. Untuk kepentingannya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Saudara, hati-hati saudara. Itu namanya penipuan saudara. Lama-lama orang tahu gak bisa dipercaya lagi. Ya, makanya berbahagialah orang yang bisa dipercaya. Itu ada di Amsal. Ya, hidup benar, hidup kudus, perkataannya baik ya. Pikiran, mulut, hati selaras ya. Kebenaran yang muncul ya. Itu yang bisa dipercaya Tuhan. Sehingga doa kita penuh kuasa, ada otoritas. Ya, setan tahu di alam roh,
Ya lu ngusir-ngusir gua, lu aja nggak bener, akhirnya digagahin, akhirnya dia sendiri yang kerasukan. Saya juga pernah ya punya pengalaman banyak sekali. Ada seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan pendeta sih ya, tapi dia sering melayani, sering pelepasan, sering bawa khotbah di mana-mana. Tapi orangnya cepat tersinggungan, saudara. Sedikit aja tersinggung, sedikit aja marah, aneh. Saya pernah dilepasin sama dia, ya. Pernah dilepasin waktu itu, saya nggak tahu saya pelepasan, ya, nggak ngomong mau minta pelepasan, enggak. Tiba-tiba waktu didoain dia, saya langsung keluarlah roh jahat yang di dalam saya. Itu kejadian udah lama ya. Tapi karena saya merasa, aduh orang ini hebat ya, orang ini dipakai Tuhan ya, itu saya salut, saya kagum lah. Dan kemudian saya sering ajak ke persekutuan doa saya untuk melayani firman ya. Tapi di situ tambah deket, tambah tahu. Nah itulah saudara, kalau kita jauh ya, nggak kenal, hanya sepintas, sekadar dia datang bawa firman, kita nggak tahu sifatnya, karakternya. Tapi pada saat kita bergaul dengan orang ini, lebih dekat lagi dengan orang ini, ajak makan ya kan, ayo ajak lagi ke teman-teman saya yang lain, karakternya cepet tersinggungan loh saudara. Pernah kemarin tuh gara-gara apa ya, dia datang dari luar kota ya, dari Semarang. Mungkin dia minta dibayarin tiket atau gimana gitu ya. Cepat marah, cepat tersinggung gitu. Padahal saya juga memberi, mengasih gitu ya. Tapi udah marah dulu, tersinggung gitu. Makanya hati-hati ya saudara dengan orang-orang yang udah rohani tapi karakternya masih minus. Itu hati-hati saudara. Nanti bisa dipakai iblis ya. Bisa cepat kecewa, putus asa, akhirnya murtad orang-orang seperti ini. Jadi ayo hati-hati kita sebagai anak Tuhan, bereskan hati kita, bereskan hidup kita, bereskan mulut kita, bereskan pikiran kita, bereskan telinga kita ya. Jangan suka dengar-dengar gosip. Kalau ada gosip tuh apa sih, siapa sih, kepo-kepo banget. Saya bilang udahlah, jangan dikotori pikiran kita dengan hal yang negatif. Orang kan suka denger nih gosip-gosip, apalagi ibu-ibu ya. Kalau yang itu mah sampah-sampah, udahlah nggak usah denger gitu ya. Maka yang menimbulkan pertengkaran malah ya. Maka sebab itu saudara ya, kita harus bijaksana lebih lagi di akhir zaman ini supaya kita boleh bertindak yang benar, berkata yang benar, melakukan hal-hal yang benar. Seringkali Tuhan ini mengoreksi yang di dalam. Seringkali kita nggak tahu nih di dalam kita seperti apa. Belum lama ini juga saya punya saudara ya, tertipu ya oleh asuransi, masukin ke asuransi ini kamu nanti dapat bunganya gede gitu ya. Terus juga ada Hanson ya, beberapa temen loh subscriber sampai ada yang miliaran saudara. Ini saudara saya sampai ratusan juta. Aduh saudara, ketipu ya, dibilang tuh nggak bisa bayar ya. Banyak saudara, ada yang masukin sampai miliaran saudara. Nah itu kenapa? Tergiur, karena ada roh keserakahan, tergiur bunganya yang besar. Kalau masuk bank ya misal 4%, kalau dia 9% saudara. Ya, apa sih yang lagi heboh ya kemarinnya, masuk asuransi Arta apa gitu ya, sama Kresna. Itu hati-hati saudara. Banyak yang tergiur manusia ini, keserakahannya. Ini bunganya gede nih, yuk masukin lagi. Maka ajak teman-teman. Saya juga pernah loh diajakin main emas ya. Bu Maria nih beli emas nih. Tapi hanya dilihatin emasnya aja. Kita naruh 7 juta setiap satu lembar itu, kertasnya itu ya saudara. Nah teman saya ikut, saya untung nggak ikut ya waktu itu. Dia malah teman-temannya yang lain, diajak-ajak ya, karena dapat teman, dapat juga komisi gitu. Nah disitulah saudara sampai terlilit gitu ya, perusahaannya terlilit hutang dengan bunga juga, harus ngasih bunga. Akhirnya tutup saudara. Nah akhirnya sampai ke pengadilan. Jadi hati-hati ya, roh keserakahan itu jangan sampai muncul, kedagingan itu jangan sampai muncul, dimatikan. Seringkali kesombongan muncul, matikan lagi. Seringkali keegoisan muncul, matikan lagi. Ada lagi yang kikir, pelit banget ya. Maka oleh sebab itu saudara,
Orang-orang yang kikir itu saya perhatikan makin lama itu loh saudara, makin merosot kehidupannya ya, secara finansial malah. Mungkin dia berkelimpahan, tapi dia pelit. Lama-lama jatuh miskin. Kenapa? Dia merasa dirinya kurang terus. Buat gue aja deh, kalau bagi dengan yang lain, ntar gue kurang. Ya, ntar gue sendiri kurang. Nah, lama-lama, benar saudara, lama-lama makin dianya kurang, makin bisa malah kekurangan. Ya hati-hati. Saya aja waktu dalam kekurangan saya bisa memberi, menabur, ya. Tetap aja punya belas kasihan, ya. Kita nggak harus pikir nanti orang ini harus balikin gua atau hitung-hitungan gua kasih dia gini. Dia nanti kasih gua apa ya? Dia balesin gua apa ya? Dan jangan hitung-hitungan saudara ya. Jadi kita menabur aja dengan kasih, karena belas kasihan ya. Karena ada kasih Tuhan dalam diri kita. Nanti Tuhan yang membalas, kita nggak usah pusing ya saudara. Ya banyak hal yang Tuhan sedang koreksi dalam diri kita. Dan kita ini belajar untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga doa kita dijawab Tuhan. Yang menjauhkan kita dari Tuhan, doa kita terasa jauh dari Tuhan karena ada dosa. Karena ada karakter-karakter hati yang masih busuk, hati yang masih belum beres, hati yang masih bersungut-sungut, hati yang masih marah, hati masih sombong, masih cepat tersinggungan, ya, masih cepat emosi. Banyak hal saudara. Mari kita bereskan. Kita minta Tuhan, tolong Tuhan, hatiku ini seperti apa Tuhan? Maka dikasih masalah. Reaksinya apa? Reaksimu benar gak? Ya, kemarin ada yang tersinggung di persekutuan doa. Dia hampir marah sama saya. Padahal saya cuma nasehatin. Udah Bu, punya hati yang baik, luaskan hati. Dia marah. Emang hati saya jahat ya? Emang hati saya jahat Ibu Maria? Enggak, cuma saya bilang, Ibu mempunyai hati yang baik. Ayo perluas lagi, jangan cepat tersinggung, maksudnya gitu saudara. Aduh banyak sekali ya problem-problem manusia. Ya pada saat dikasih masalah, nah reaksinya apa ya saudara, ya kan? Reaksi kita bisa marah, tersinggung, pahit, bersungut, kecewa, ya udah deh, gue nggak mau persekutuan doa lagi, udah ngambek begitu, nggak mau datang lagi saudara. Terus ketuanya, jangan Bu, ayo tetap datang. Teman saya ketuanya, udah Bu, tetap datang Bu. Ya saudara, seringkali kita akan terbentur dengan orang-orang seperti itu. Dan kita sebagai pemimpin-pemimpin juga, pasti diri kita juga diproses. Bisakah kita tetap bijaksana ya, menangani orang-orang yang seperti itu ya saudara. Setidaknya kita yang sudah lebih dewasa lah ya, kita bisa mengayomi, menasihati ya, dan kita mendoakan ya saudara, itu lebih penting lagi. Jadi saudara, mari pada akhir zaman ini supaya doa kita ada kuasanya ya, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam firman yang kita hidupi, bukan hanya kita baca, kita renungkan, tapi kita hidupi, kita lakukan. Kayak saya nih, saya ngomong di YouTube, saya khotbah di gereja-gereja, saya bawa firman. Tapi kalau saya nggak melakukan, hanya untuk orang lain, ya itu berarti saya mendirikan rumah hidup saya di atas pasir. Berarti saya munafik, hanya bisa ngomong, khotbah, tapi kamu nggak melakukan. Seperti orang-orang Farisi, ya. Saya nggak mau seperti itu, ya. Makanya Roh Kudus yang mengingatkan, kamu pernah khotbah ini, jangan khawatir. Kamu sendiri khawatir, oh ya Tuhan ampuni, ya. Jadi kita harus firman itu kita tunjuk, ya. Orang lain harus begini. 4 jari tertuju pada kita, ya. Jadi ayo hidup dalam kebenaran supaya kita bisa dipercaya Tuhan, supaya kita ada kuasanya, bisa kita melewati masa-masa sukar, kita berkemenangan, kita berkelimpahan, ya. Kelimpahan gak hanya secara uang, kelimpahan dalam rohani, dalam jiwa, tubuh sehat, bahkan sampai dompet uang kita Tuhan percaya, ya. Makanya ada firman mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya pikir benar juga loh saudara. Kalau kita hidup kita nggak benar, itu langit tembaga di atas kita loh. Apalagi misalkan dia kaya nih, ini ada kesaksian.
suaminya kaya, terus dia main perempuan, gak lama saudara akan bangkrut deh. Orang dunia akan bilang juga, lu mah main perempuan bau gitu, ya main pelacur gitu bau. Orang dunia aja ngomong gitu, apalagi kita anak Tuhan. Kalau dosa itu maka langit di atas kita menjadi langit tembaga. Usaha akan gagal, ya akan bangkrut, ya akan sepi dagangan, ya. Maka kita juga harus hidup benar, hidup kudus, sehingga berkat Tuhan itu tercurah, tidak ada yang menahan. Iblis menahan karena kita buka celah, ya. Hati-hati saudara. Mari saudara, seperti di dalam Efesus 6 dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita selama 40 hari ambil doa puasa ini, ayo kita bereskan hati kita, hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita dalam kebenaran. Kita baca Efesus 6, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Tuh, ditulis saudara di dalam Efesus 6 yang pertama, perlengkapan senjata Allah itu berikat pinggang kebenaran. Saya juga baru terpukau nih. Oh iya ya. Senjata yang 6 itu yang Tuhan berikan di dalam Efesus 6 ini. Yang pertama ikat pinggang kebenaran. Ya. Kalau kita tidak berikat pinggang kebenaran. Kalau kita pakai celana ya. Khususnya pria ya. Wanita juga banyak pakai ikat pinggang. Gak ada ikat pinggangnya bisa melorot saudara celananya. Kalau gak ada ikat pinggang kebenaran bisa melorot usahamu, bisa gak benar hidupmu, bisa melorot usahamu, bisa merosot kesehatanmu, bisa merosot rohanimu, ya. Mari saudara, ikat pinggang kebenaran kita pakai, hidup kita kudus, hidup kita benar, ya saudara. Nah kemarin juga ada di dalam persekutuan doa kami ya, 2 orang lesbi ya. Saya bilang, ayo tetap saya dukung mendoakan. Bisa lepas, bisa kau hidup benar, hidup kudus. Ya, mari. Ya, saya bukannya jijik dengan orang-orang seperti itu. Enggak. Kita harus jijik dengan dosanya, tapi kita harus kasihi orang-orangnya. Apapun perbuatannya, saudara ya. Kita harus belajar jijik dengan dosanya, tapi kita kasihi orangnya sampai dia menang, sampai dia bisa lepas, sampai dia tidak terikat lagi dengan LGBT, dengan homoseks, dengan lesbi, dengan apapun dosa-dosa apapun, saudara. Ya, mari saudara. Saya percaya di penghujung akhir zaman ini engkau tidak sendiri, tapi banyak kita bergandeng tangan untuk saling mendoakan, saling menguatkan, bisa lepas dari dosa, dari tabiat lama, dari hal-hal yang tidak berkenan. Kau bisa hidup kudus, hidup benar, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, kita bebaskan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Ya, seringkali saya berdoa, Tuhan, roh jiwa tubuhku kuasai dengan Roh Kudus. Ya, jangan lagi kedagingan yang muncul, jangan lagi ada hal yang tidak baik yang muncul, tapi Roh Kudus kuasai, cengkeram roh tubuh jiwa kami Tuhan. Mari saudara, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ajaib, dan Dia Tuhan yang benar, yang kudus. Maka kita pun harus hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Bapa. Enarabaya shekara baba baba ya shekere de 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 de. Hiara baba baba baba. Hiara laba kara laba ya shekara baba 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 baba. Hiara laba ya raba.
Bapakku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Kami mau hidup benar, hidup kudus. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Bapa. Biar kami boleh Tuhan membuang semua dosa-dosa kami, kenajisan kami, kejahatan, kelicikan, kecurangan, keserakahan, kesombongan atau apapun juga Bapa, di dalam nama Yesus. Dosa besar, dosa kecil di matamu sama Bapa. Sebab Engkau Allah yang kudus, kuduslah aku sebab itu Engkau harus kudus. Demikian firman-Mu. Biar kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran itu memerdekakan kami Bapa. Merdeka dari kuasa iblis, merdeka dari kuasa dosa, merdeka dari kedagingan kami. Mari Tuhan saat ini Bapa, Engkau yang tolong. Kami tidak mampu, tidak sanggup Bapa, tapi ada Roh Kudus, Roh-Mu yang kuat itu Bapa. Roh-Mu Bapa yang menyanggupkan kami Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, sehingga doa-doa kami tidak terhalang, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak ada yang menjadi tembok Tuhan. Kami tercurah banyak pintu-pintu kesempatan terbuka, pintu-pintu anugerah terbuka bagi kami Bapa. Pintu-pintu pelayanan juga terbuka Tuhan. Dan juga Bapa, kami bawa juga lumbung Yusuf As Agape Bapa, Kau isi Bapa di dalam nama Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ditolong, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang dibagikan berkat daripadamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang doanya sampai hari ini belum terjawab. Kami butuh mujizat-Mu Bapa, mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat daripada pemulihan dalam keluarga. Bapa, yang sudah diambang perceraian juga Tuhan, terjadi pendamaian. Terlebih lagi Bapa, kami boleh berubah Tuhan, bukan menyuruh suami atau istri kami yang berubah, tapi kami bisa merubah diri kami Tuhan, untuk hidup benar, semakin melekat, semakin mengejar, mencari Tuhan, hingga Tuhanlah yang menolong, yang menguasai hidup kami. Hingga kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin Bapa. Terima kasih, berkati setiap jiwa-jiwa yang sudah menonton YouTube As Agape, bahkan yang sudah menjadi subscriber hari ini sampai 22.100 orang Bapa. Mereka menjadi pasukan-Mu yang kuat di akhir zaman, yang mau berkumpul berdoa. 2-3 orang berdoa saat ini Tuhan hadir. Mereka terus bisa melayani jiwa-jiwa yang lain. Mereka juga dipenuhi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Mereka mengalami perjalanan bersama Tuhan. Pakai YouTube As Agape, pakai YouTube Kristen yang lainnya juga Tuhan, untuk mengabarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan segera datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.